أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para hadirin salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada para jamaah sekalian untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Takwa dalam artian anta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah, yaitu dengan kita melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah di atas cahaya petunjuk, di atas dalil dari Allah, dalam rangka kita mengharapkan pahala surga dari Allah. Takwa juga artinya wa anta truka maksiatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah, yaitu dengan kita meninggalkan segala macam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan karena adanya dalil, adanya larangan dari Allah. Semuanya itu dalam rangka kita takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hari ini tanggal 15 Sya'ban dan juga bertepatan dengan 14 Februari yang dikenal oleh sebagian orang, oleh kebanyakan orang dengan Idul Hub atau hari kasih sayang atau hari Valentine. Ketahuilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang menganggap bahwa hari ini mengungkapkan perasaan, mengungkapkan kasih sayang adalah sebuah kebiasaan manusia yang lumrah terjadi di antara mereka. Mereka menganggap ini bukan termasuk bagian dari agama, sehingga tidak layak untuk dilarang, untuk diharamkan, atau bahkan bisa dikatakan ini merupakan perbuatan yang bisa menjerumuskan kepada kekufuran. Ketahuilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Idul Hub atau hari yang katanya hari kasih sayang, ini sejatinya adalah merupakan program-programnya iblis dalam menjerumuskan manusia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan program iblis untuk menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Iblis dalam surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala ketika mengusir iblis, iblis telah berjanji untuk menyesatkan anak-anak Adam. Iblis mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, karena engkau telah menetapkan aku tersesat, sungguh aku akan sesatkan mereka dari jalan yang lurus. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kata iblis, kemudian aku akan mendatangi manusia dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dan dari arah kiri, dan kau tidak akan mendapati kebanyakan di antara mereka bersyukur kepadamu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma tatkala menafsirkan apa yang dimaksudkan oleh iblis menyesatkan dari arah kiri, kata Abdullah bin Abbas, maksudnya adalah usyahi lahumul ma'asi,
Aku akan syahwatkan kepada manusia agar mereka gemar melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Dan iblis di antara programnya, di antara trik liciknya adalah taghyirul asma. Dia suka merubah nama-nama yang jelek, dirubah oleh iblis menjadi nama-nama yang indah. Hari perzinahan yang dimana banyak kemungkaran-kemungkaran di dalamnya dibungkus oleh iblis dengan Aidul Hub, hari kasih sayang. Riba yang merupakan perbuatan keji yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, tinggalkan fadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Tinggalkan semua orang-orang atau semua perbuatan-perbuatan riba apabila kalian memang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Apabila kalian tidak melakukannya, umumkan peperangan kepada Allah dan Rasulnya. Namun oleh iblis, riba yang begitu jelek image-nya dirubah dengan nama bunga atau fawaid bagi hasil. Demikian juga kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah Azza wa Jalla ancam dengan neraka, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Allah ancam pelaku kesyirikan, Allah haramkan surga dan tempatnya di neraka. Allah tidak mengampuni perbuatan syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni orang yang mati dalam keadaan dia berbuat syirik, dan Allah masih mengampuni selain daripada kesyirikan. Dirubah oleh iblis dengan nama-nama yang membuat manusia mau melakukan kesyirikan itu. Di antaranya iblis mengatakan ini bukan kesyirikan, namun ini adalah ta'dhimus shalihin, mengagungkan orang-orang soleh, meminta-minta kepada wali-wali yang telah mati, kepada kuburan-kuburan keramat. Ini bukan syirik, ini adalah tawassul, meminta kepada Allah melalui perantara orang-orang soleh. Maka termasuk di antara kelicikan iblis adalah hari ini disebut sebagai Aidul Hub atau hari kasih sayang. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat sejarah diadakannya Aidul Hub atau hari Valentine yang dirayakan oleh sebagian orang, dikatakan sebagai hari kasih sayang, ini erat kaitannya dengan orang-orang kafir, erat kaitannya dengan perayaan hari raya mereka, di mana disebutkan dalam sejarah-sejarah mereka, dahulu ada seorang pendeta yang bernama Valentin, di mana dia ini menentang penguasa kekaisaran Romawi ketika punya kebijakan dilarang menikah. Dia memiliki kebijakan bahwa pasukan-pasukannya dilarang untuk menikah karena bisa membuat lemahnya kekuatan. Maka tatkala itu orang yang katanya namanya Valentin pendeta ini menikahkan secara diam-diam, maka dieksekusi mati oleh kaisar Romawi, kemudian diperingati tanggalnya sebagai hari kasih sayang. Maka ini erat kaitannya dengan hari raya orang-orang kafir. Sedangkan kita kaum muslimin dilarang di dalam agama kita untuk ikut-ikutan dalam perayaan hari raya orang-orang kafir, apapun itu bentuknya, mau entah itu hari keagamaan mereka atau itu merupakan adat istiadat kebiasaan-kebiasaan mereka. Allah Azza wa Jalla berfirman di akhir-akhir surah Al-Furqan, kata Allah, walladzina la yashhaduna zur. Di antara ciri hamba-hamba Allah adalah mereka tidak yashhaduna zur. Kata para ulama dari kalangan tabi'in, di antaranya Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala, walladzina la yashhaduna zur walladzina la yahduruna a'yadal musyrikin, yaitu mereka yang tidak mengikuti hari rayanya orang-orang musyrik, hari rayanya orang-orang kafir. Termasuk diantaranya adalah hari raya Valentine, termasuk diantara hari raya orang-orang kafir. Maka haram bagi kaum muslimin untuk mengikuti perayaan-perayaan mereka. Kemudian juga jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW telah menutup rapat-rapat pintu tasyabbuh. Jangan sampai seorang muslim mengekor, mengikuti gaya orang-orang kafir, baik itu dalam kebiasaan mereka atau bahkan naudzubillah dalam keagamaan mereka. Nabi SAW mengatakan dengan lantang, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari kaum tersebut, wal iyadzubillah.
Laisa minna man tashabbaha bi ghairina, kata Nabi, bukan termasuk golongan kami, yaitu bukan termasuk golongan Islam siapa saja yang menyerupai orang-orang selain kami, yaitu orang-orang kafir. Nabi SAW berusaha keras untuk menutup rapat-rapat pintu tasyabbuh. Nabi minta kepada Allah agar kiblatnya kaum muslimin dirubah, dipindah dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah. Bukan tanpa alasan, karena Nabi khawatir di Baitul Maqdis adalah kiblatnya orang-orang ahlul kitab. Maka Nabi khawatir apabila umat Islam satu kiblatnya dengan orang-orang ahlul kitab, maka akan ada tasyabbuh, orang-orang Islam akan menyerupai mereka. Demikian juga Nabi SAW dalam masalah puasa, Nabi memerintahkan umatnya untuk makan sahur, bukan dalam rangka hanya sebatas untuk menopang perut kita agar kenyang ketika berpuasa, agar kuat ketika berpuasa. Namun kata Nabi SAW, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab akalatus sahur. Pembeda antara puasa kita umat Islam dengan puasanya ahlul kitab adalah makan sahur. Dan banyak sekali peristiwa-peristiwa di mana Nabi SAW menutup rapat-rapat pintu tasyabbuh. Namun setelah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ada di antara kaum muslimin yang mengikuti orang-orang kafir, Nabi sudah mengabarkan ini jauh-jauh hari dalam sabdanya, la tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Sungguh kelak kalian wahai umat Islam akan mengikuti langkah-langkah kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Kalaupun mereka masuk ke dalam lubang dob, lubang biawak gurun pasir, kalian juga akan ikut masuk ke dalamnya, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasara. Dan shadaqa Rasulullah SAW, terjadi apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, bahwasanya umat Islam banyak di antara mereka yang meniru-niru gaya-gaya orang-orang kafir, kebiasaan-kebiasaan mereka dengan alasan ini adalah sebuah gaya hidup yang lebih modern dan lebih maju, wal iyadzu billah. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memperingati hari Idul Hub atau memperingati hari Valentine ini juga termasuk bid'ah di dalam agama. Kenapa dikatakan bid'ah? Karena mengada-ngadakan hari Id itu termasuk perkara yang baru di dalam agama, dan semua perkara yang baru di dalam agama itu dilarang di dalam agama kita. Tahukah kita makna daripada Id? Kata dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Iqtida as-Siratil Mustaqim. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan Id adalah kullu ma ya'udu min zamanin au makanin maqsudan li dzatihi. Segala sesuatu yang diperingati secara berulang kali. Entah yang diperingati itu maksudnya memang dimaksudkan adalah memperingati waktunya atau memperingati tempatnya. Sebagaimana sekarang setiap tanggal 14 Februari diperingati sebagai hari kasih sayang. Ada lagi hari ibu dan peringatan-peringatan lain yang ini merupakan Id yang diada-adakan, dan bahwasanya Id semuanya telah dilarang oleh Nabi SAW kecuali hanya 2 saja yang ditetapkan. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, tatkala Nabi SAW datang ke kota Madinah, wajada al-musyri'ah wajadal Arab yal'abuna fi yaumaini. Mereka orang-orang Arab ketika itu didapati oleh Nabi SAW merayakan 2 hari raya yang sudah mereka adakan sebelum mereka masuk Islam. Ketika Nabi datang, Nabi tanya mereka, ma hadhanil yauman, 2 hari apa ini yang kalian rayakan? Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, inna kunna fil jahiliyah nal'abu fihima. Wahai Rasulullah, dahulu kami ketika jahiliyah, kami sudah main-main dan kami sudah bersenang-senang di 2 hari tersebut. Hanya sebatas bersenang-senang saja, tidak ada kaitannya dengan keagamaan. Namun apakah dibenarkan oleh Nabi SAW? Tidak. Nabi SAW mengatakan, innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma. Sesungguhnya Allah telah mengganti 2 hari raya kalian dengan 2 hari raya yang lebih baik, Yaumal Fitri wa Yaumal Adha, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Maka memperingati
hari kasih sayang dengan bentuk apapun, entah itu memberikan coklat kepada istrinya, meskipun itu pasangan yang sudah sah, meskipun itu pasangan yang sudah halal, entah mungkin dengan acara makan-makan atau mungkin dengan pergi ke suatu tempat, semuanya dalam rangka untuk memperingati, memeriahkan hari Id ini. Ini termasuk diantara mengada-ngadakan hari Id, dan itu termasuk bid'ah di dalam agama, dan itu adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling buruknya, hari Idul Hub atau hari Valentine itu merupakan hari perzinahan, di mana banyak di antara muda-mudi kaum muslimin mereka mengumandangkan perzinahannya tanpa rasa malu. Padahal kata Nabi SAW, lam tadharil fahishatu fi qaumin qad hatta yu'linu biha illa fashat fihimut ta'un wal auja' allati lam takun madat fi aslafihim alladzina madaw. Kata Nabi SAW, tidaklah kekejian, kemungkaran, perzinahan terjadi di suatu kaum, bahkan mereka terang-terangan mengumumkan perzinahan tersebut, kecuali akan turun kepada mereka al-auja, kelaparan-kelaparan, at-ta'un, wabah-wabah penyakit yang belum pernah ada seperti itu pada umat-umat sebelum mereka. Wasadaqa Rasulullah SAW. Berapa banyak Allah Azza wa Jalla menurunkan bala, menurunkan penyakit-penyakit disebabkan karena tersebarnya perzinahan-perzinahan, dan itu semakin dilegalkan dengan adanya hari kasih sayang atau hari Valentine seperti ini. Namun yang aneh, ma'asyiral muslimin, jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang tua merasa biasa dengan hari raya tersebut. Ketika melihat putra-putrinya saling memberikan hadiah coklat atau memberikan bunga mawar kepada putrinya, bapaknya merasa biasa saja, bahwa inilah namanya anak muda. Demikian anak muda dianggap hal yang lumrah. Tidakkah sang bapak tahu bahwasanya anaknya akan dilecehkan oleh lelaki tersebut, anaknya akan direnggut masa depannya oleh lelaki tersebut? Orang tuanya tidak mau tahu. Mereka merasa cukup bahwa tugas mereka hanya sebatas memberikan nafkah, sebatas hanya menyekolahkan tanpa melihat dengan siapa putrinya bergaul. Dibiarkan putrinya memiliki pasangan yang tidak halal. Dan lebih aneh lagi, ketika datang seorang lelaki yang serius untuk ingin menikahi putrinya, dengan keberanian dia datang untuk melamar putrinya, ditolak dengan alasan lamarannya sedikit, dengan alasan maharnya kecil, tidak layak untuk menjadi menantu saya. Namun ketika malam minggu atau ketika hari Valentine, putrinya dibawa oleh lelaki, hanya bermodalkan coklat, bermodalkan bunga mawar, dibiarkan oleh ayahnya, waliyadzubillah. Tidakkah dia takut menjadi seorang ayah yang dayuth, yang kata Nabi SAW tidak akan masuk surga? Kata Nabi, 3 golongan qad harramallahu alaihim jannah, 3 golongan yang Allah haramkan surga atasnya. Salah satunya kata Nabi adalah ad-dayyuth alladzi yuqirru fi ahlihil khabath, yaitu suami-suami, bapak-bapak yang menyetujui kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan oleh keluarganya, waliyadzubillah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, thumma amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa Islam. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim. Ini merupakan nikmat yang besar yang patut untuk kita syukuri dan patut untuk kita bangga menampakkan jati diri, identitas kita sebagai seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran, "Qul ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallau faqulu ashhadu bi anna muslimun."
Katakan wahai Muhammad, wahai orang-orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, kemarilah kalian, mari kita sama-sama sepakat di atas kalimat yang sama, yaitu agar kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah sebagian kita menjadikan sesembahan-sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kita menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Apabila mereka menolak, maka katakan kepada orang-orang kafir, saksikanlah bahwasanya kami adalah al-muslimun, kami adalah orang-orang Islam. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk al-i'tizaz bil Islam, harus berbangga dengan jati diri sebagai seorang muslim. Tidak boleh dia malu menampakkan keislamannya, sehingga dia mengikut pola-pola gaya-gaya hidup orang-orang kafir, nggak mau menerapkan gaya hidup seorang muslim, nggak mau berpenampilan sebagai seorang muslim karena dia malu menampakkan jati dirinya sebagai seorang muslim. Jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu orang-orang Yahudi iri dengan kaum muslimin, karena kaum muslimin, umat Islam, agama Islam adalah agama yang sempurna, yang tidak kekurangan apapun, semuanya telah diajarkan oleh Nabi SAW dalam Islam ini. Orang-orang Yahudi datang kepada Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka mengatakan, ya Amirul Mukminin, inna fi kitabikum ayatan law unzilat alaina ma'syaral yahud lattakhadna dzalikal yawma 'idan. Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya di kitabmu, yaitu Al-Quran, ada satu ayat yang apabila ayat ini turun kepada kami ma'syarul Yahud, orang-orang Yahudi, maka kami akan jadikan peristiwa turunnya ayat itu sebagai hari raya. Kata Umar bin Khattab, ayat apa yang kalian maksud? Maka mereka membaca firman Allah dalam surat Al-Maidah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku cukupkan nikmatku atas kalian, dan aku ridhai Islam sebagai agama kalian. Kata Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, hadhihi akbaru ni'amillahi ta'ala ala hadhil ummah. Sesungguhnya ayat ini adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada umat Islam ini. Haitsu akmala ta'ala lahum dinahum, yaitu ketika Allah jadikan agama Islam ini telah sempurna bagi kaum muslimin. Fala yahtajuna ila dinin ghaira dinihim. Maka umat Islam tidak butuh ajaran agama lain, tidak butuh ngimpor dari ajaran agama lain kemudian dimasukkan ke dalam agama Islam, tidak butuh. Namun demikian iblis ketika melihat kok agama lain punya perayaan ini, kenapa di Islam nggak ada, maka diimpor kemudian dibungkus dengan bungkus-bungkus Islami. Kok agama Nasrani ada merayakan hari kelahiran Nabi Isa, hari kelahiran Yesus, kenapa di umat Islam nggak ada hari kelahiran Nabi Muhammad SAW? Maka diambil, ditiru, diimpor dari orang-orang kafir, kemudian dibuat hari Maulid Nabi SAW karena meniru orang-orang kafir punya perayaan Natal, merayakan hari lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Demikian juga dengan hari kasih sayang. Ketika melihat kok dalam Islam nggak ada hari spesial yang mengkhususkan kasih sayang, maka diimpor, kemudian dibungkus dengan bungkus-bungkus Islami, yang itu merupakan kemungkaran-kemungkaran di dalam agama. Fala yahtajuna ila dinin ghaira dinihim wala ila nabiyyin ghaira nabiyihim. Umat Islam nggak butuh lagi dengan nabi lain selain nabi mereka sendiri sallallahu alaihi wasallam. Fala halala illa ma ahallahu wala harama illa ma harramahu. Tidak ada lagi yang halal kecuali yang telah dihalalkan oleh Nabi SAW. Tidak ada lagi yang haram kecuali yang telah diharamkan oleh Nabi SAW. Wala dina illa ma syarra'ahu. Dan tidak ada lagi agama kecuali yang telah disyariatkan oleh Nabi SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga putra-putri kita, menjaga keluarga kita dari kemungkaran-kemungkaran, kekejian-kekejian yang dilakukan oleh sebagian orang di hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menimpakan azab kepada kita atas kezaliman, kemungkaran yang dilakukan oleh mereka. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi
وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم شدد شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم وألق في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله.